Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP Al-Hikmah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan salah satu materi dari Bahasa Indonesia, yaitu teks eksplanasi yang ada di kelas 11 SMA. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya, yang berisi tentang proses bagaimana atau mengapa, disertai dengan hubungan sebab akibat. Tujuan teks eksplanasi: yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks terdiri atas pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, membahas tentang suatu fenomena. Yang keempat, bersifat informatif. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kedua, urutan sebab akibat, yaitu berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang ketiga, interpretasi, yaitu berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contoh, seperti tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan udara. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausal dan waktu. Contoh seperti penggunaan sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, eksplanasi ditulis dengan membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Contoh teks eksplanasi. Secara kita tahu, teks eksplanasi strukturnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan umum atau pembuka. Dalam teks gerhana bulan ini akan saya bacakan. Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari. Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar akan ada saat di mana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya 2 titik yang juga dikenal dengan istilah node. Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik node tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Hubungan sebab akibat atau isi. Faktanya, ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan, yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap. Biasanya berwarna merah gelap
jingga, atau bahkan coklat. Untuk mengamati gerhana bulan dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunahkan untuk melakukan sholat gerhana atau sholat khusuf. Interpretasi atau penutup. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan, terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis yang lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Struktur dalam teks ini adalah penjelasan umum, hubungan sebab akibat, dan interpretasi atau penutup. Tujuan dari contoh ini adalah menjelaskan fenomena yang terjadi, yaitu gerhana bulan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi dalam contoh ini. Yang pertama adalah fokus pada hal umum, yaitu gerhana bulan sebagai fenomena alam. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Dalam teks ini ada kata ekliptika dan node. Yang ketiga, menggunakan verba material dan verba relasional atau kata kerja aktif. Dan kata kerja aktif di relasional sendiri ada kata melihat, mengamati peristiwa gerhana, melakukan sholat gerhana. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal. Konjungsi kausal yaitu karena, namun, akan, untuk. Sedangkan konjungsi waktunya kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif, yaitu dibelokkan, dihalangi. Yang keenam, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi. Dalam teks ini, yaitu gerhana bulan benar-benar terjadi di kenyataan di bumi ini. Tadi adalah paparan materi dari saya, yaitu teks eksplanasi. Apabila ada salah itu dari saya pribadi, dan apabila benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah belajar, marilah kita belajar bahasa Indonesia. Salam bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.